مشاكل بالفريق ماكو، المشكله المدرب هو يتاخر بالتبديلات، هذا صار مرتين يسويها ويا مو فقط الشوط الاول والشوط الثاني، لكن ممكن رتم المباراه يعني. Pertarungan sengit bakal tersaji di King Abdullah Sports City Stadium pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari pukul 2.30 WIB. Timnas Irak akan menantang Timnas Indonesia dalam laga hidup mati putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Graham Arnold sudah menyiapkan 28 pemain terbaiknya untuk menghadapi dua laga penting di grup B, dan ternyata ada banyak fakta menarik dan mengejutkan di balik skuad singa Mesopotamia ini. 1. Jalal Hassan, sang kapten abadi. Tak bisa dipungkiri, Jalal Hassan adalah tembok terakhir sekaligus pemimpin sejati di skuad Irak. Kiper berusia 34 tahun itu bukan hanya pemain tertua, tapi juga paling berpengalaman dengan 93 caps. Di belakangnya, striker haus gol Aiman Hussein, 89 caps, jadi sosok penting lain yang masih dipercaya pelatih. Namun yang mengejutkan, sejumlah nama senior justru tidak dibawa, seperti Ali Adnan, 96 caps, Amjad Atwan, 87 caps, Saad Abdul Amir, 86 caps, dan Ahmed Yasin, 71 caps. Sebagai gantinya, muncul darah muda seperti Aimar Ser, yang baru mencatat 1 caps saja. 2. Aiman Hussein, mesin gol yang tak pernah padam. Irak masih mengandalkan Aiman Hussein sebagai ujung tombak mematikan. Pemain klub Al-Karma ini telah menorehkan 32 gol untuk negaranya, rekor tertinggi di skuad saat ini. Di bawahnya ada Mohanad Ali, bomber di BA FC Liga UEA, yang sudah mencetak 24 gol dari 60 laga. Selain dua nama ini, tak ada pemain Irak lain yang punya koleksi gol 2 digit. Irak jelas menggantungkan asa pada duet maut mereka ini. Skuad Irak kali ini benar-benar berwarna. Ada 10 pemain yang berkarier di Eropa, plus 7 pemain lainnya bermain di Liga Asia non-Irak. Dan yang paling menarik, 1 pemainnya kini beraksi di BRI Liga 1 Indonesia. Ya, dia adalah Frans Putros, bek tangguh Persib Bandung, yang siap menghadapi rekan-rekan seklubnya di lapangan nanti. Tak ketinggalan, mantan pemain Akademi Manchester United, Zidane Iqbal, yang kini bermain untuk FC Utrecht, akan jadi motor permainan di lini tengah. Dari kompetisi domestik sendiri, 11 pemain berasal dari Liga Irak, dengan Al-Shorta menyumbang terbanyak, 4 pemain, dan Al-Zawra, 3 pemain. Skuad Irak kali ini punya keseimbangan menarik antara pengalaman dan talenta muda. Selain Jalal Hassan yang berusia 34 tahun, ada 4 pemain lain berusia di atas 30 tahun. Namun regenerasi juga berjalan cepat. Montader Majed, bintang muda berusia 20 tahun, kelahiran 24 April 2005, jadi pemain termuda dengan 4 caps sejauh ini. Secara keseluruhan, ada 7 pemain berusia 23 tahun atau lebih muda di skuad ini, bukti bahwa Irak sedang menyiapkan generasi penerus yang berani. 5. Graham Arnold, pelatih yang sudah hafal Indonesia. Pelatih asal Australia ini bukan sosok asing bagi publik sepak bola Indonesia. Graham Arnold tercatat sudah 4 kali menghadapi tim Garuda, 2 kali di level senior dan 2 kali di level U23, semuanya saat masih menukangi Australia. Di level senior, Arnold punya rekor 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Ia menghancurkan Indonesia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2022, lalu bermain imbang 0-0 di Jakarta pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara di level U23, Arnold 2 kali membawa timnya menumbangkan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Kini, ia kembali bersiap menghadapi skuad Garuda, tapi kali ini dalam misi yang lebih berat dan atmosfer yang lebih panas. Timnas Indonesia wajib waspada. Skuad Irak datang bukan hanya dengan pemain bintang dan pengalaman, tapi juga semangat muda dan pelatih yang tahu betul gaya main Indonesia. Pertarungan di Jeddah bakal jadi ujian besar bagi pasukan Merah Putih untuk membuktikan Garuda tak gentar melawan siapapun. Menurut kalian gimana nih? Optimis gak lawan Irak?
Lebih lanjut, Stella menilik fakta kekuatan timnas Irak. Lantas, bagaimana nasib timnas Indonesia jika hasil seluruh laga grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir 1-1? Berdasarkan format kompetisi, pemuncak klasemen otomatis mengantongi tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan melanjutkan perjuangan ke babak playoff Asia, menghadapi tim peringkat kedua dari grup A. Adapun tim juru kunci harus mengakhiri langkahnya di fase ini. Lalu, bagaimana jika ketiga laga berakhir imbang, misalnya dengan skor sama 1-1? Menurut regulasi AFC, ketika beberapa tim mengoleksi poin yang identik, head-to-head dan selisih gol menjadi faktor pembeda utama. Namun bila kedua aspek itu tetap seimbang, maka poin fair play akan dijadikan acuan berikutnya. Dalam aturan ini, setiap kartu kuning dikurangi 1 poin, sedangkan kartu merah bernilai 3 poin. Karena itu, kedisiplinan dan kontrol emosi pemain Indonesia sangat krusial. Pasalnya, Arab Saudi dan Irak dikenal sebagai tim-tim Asia Barat yang kerap bermain dengan intensitas tinggi dan tekanan mental kuat. Seluruh pemain timnas Indonesia tiba di Arab Saudi hari ini, 6 Oktober 2025. Dari 29 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, sebanyak 18 pemain sudah lebih dulu tiba di Jeddah, Arab Saudi. Seluruh anggota skuad direncanakan lengkap pada Senin, 6 Oktober 2025, begitu semua pemain dari klub masing-masing bergabung. Kabar positif datang dari Kelvin Verdong. Bek kiri berusia 28 tahun itu tidak masuk daftar skuad Los Lille saat menghadapi Paris Saint-Germain, PSG, pada Senin, 6 Oktober 2025 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, ia berpeluang terbang lebih cepat ke Arab Saudi dan langsung bergabung dalam latihan timnas Indonesia. Harapannya, seluruh pemain yang dibawa Kluivert mampu tampil total dan membawa hasil maksimal dalam 2 laga penting kontra Arab Saudi dan Irak. Sebelum terbang membela skuad Garuda, aksi para pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri kembali menjadi sorotan. Mereka tampil membara di lapangan hijau, seolah memberi pesan bahwa semangat Garuda tetap berkobar meski jauh dari tanah air. Di Thailand misalnya, Buriram United mempercayakan duet Sandy Walsh dan Shane Patinama untuk menjaga keseimbangan lini belakang dan sisi sayap. Kedua pemain Indonesia itu tampil dengan semangat juang tinggi kala menjamu Bang Pathum United di Stadion Chang Arena. Patinama menjadi bintang di antara bintang, mengirim umpan matang yang disambar Bisoli pada menit ke-31 untuk membuka keunggulan Buriram. Aksinya tajam, penuh determinasi, dan menunjukkan kualitas Eropa yang kini berpadu dengan jiwa Garuda. Sementara itu, Walsh tampil solid meski harus menerima kartu kuning di menit ke-58, sebelum akhirnya digantikan Pathompol Charonrattanapirong. Beranjak ke Belanda, Miliano Jonathans juga menorehkan kisah emosional bersama FC Utrecht dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Datang sebagai pemain pengganti di babak kedua saat menghadapi raksasa Feyenoord Rotterdam di Stadion De Kuip, Jonathans langsung memberi warna baru di lini serang Utrecht. Ketajamannya terbayar di menit ke-83, kala ia menyodorkan assist brilian kepada Derry John Murkin yang sukses mengubah skor menjadi 2-2. Momen itu sempat membangkitkan asa, namun sayangnya, Utrecht harus menelan kekalahan tipis 2-3 di penghujung laga. Meski hasilnya pahit, penampilan Jonathans menjadi secercah cahaya, bukti ia siap membawa energi positif saat kembali ke timnas Indonesia.